A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang terkasih yang Allah muliakan, semoga kesemuaan kita yang hadir ini Allah izinkan mendiami surga Allah, mendapatkan ridha Allah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga kita kesemuaan hadir yang duduk-duduk istiqomah dalam beramal, dilancarkan rezeki, dimudahkan kabul doa, dan semoga kelak kita bisa bermajlis juga seperti ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Taala. Kita pasang niat bagi yang belum niat iktikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa, sengaja aku berniat iktikaf fi hadal masjid, di Masjid Al-Ikhlas ini, sunnatan lillahi ta'ala, menjadi amalan sunnat karena Allah. Lalu kita niat untuk belajar perkara agama karena menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat belajar dan mengajar liridhaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan tahmid alhamdulillah pada malam hari ini. Di kurang lebih 100 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kurang, insyaallah diberikan kita kekuatan iman, karena orang-orang alim dan soleh tambah dekat bulan Ramadan, dia akan berupaya mempersiapkan diri. Karena tamu itu jauh-jauh hari sudah disambut oleh sang penyambut tamu. Ramadan adalah bulan istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga umur kita bukan masalah Ramadannya, tapi kita persiapkan diri kita setiap waktu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam penciptaannya itu adalah untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu jamaah yang Allah muliakan, salawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah tautan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau. Semoga di hari kiamat Allah memberikan pertolongan lewat asy-syafaah untuk kita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Setelah itu maka sunat engkau salat 2 rakaat sebelum salat fardu maghrib. Ini kitab yang kita kaji, Hidayatus Salikin. Kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Somad Palembani, orang Palembang dulu. Dia belajar di tanah Arab, di Mekah, di luar negeri. Kitab dia yang lama dia nulis 9 tahun lamanya, namanya Syarus Salikin atau Sayrus Salikin. Itu berdasarkan kitab Lubab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddinnya, lubab atau khulasonya diringkas oleh ulama yang lain karena begitu tebal. Nah, kitab Hidayatus Salikin ini diambil dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali juga. Menurut pandangan Imam Ghazali, dia punya kitab namanya Al-Mustasfa.
itu tingkat usul fikih yang sudah matang di dalam pemahaman yang tertinggi menurut Imam Ghazali. Jadi kitab Ar-Risalah itu usul fikih daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i penelitinya itu salah satunya Imam Ghazali, dia buat bagaimana cara mengambil hukum, namanya kitab Al-Mustasfah. Nah, menurut Imam Ghazali, sebagaimana hadis-hadis yang sampai sebelum maghrib itu sholat wajibnya disunatkan qabliyah maghrib, tetapi tidak muakkad. Kenapa? Karena ini adalah dalam rangka mengamalkan hadis wafil adanaini sholatun, pada dua azan antara azan dan qomat ada sholat. Makanya kalau kita tengok coba di antara azan dan qomat, Zuhur ada qabliyah, Asar ada qabliyah, Isya ada qabliyah, Subuh ada qabliyah. Maghrib kenapa? Maghrib pertama waktunya mepet. Tetapi menurut kitab Hidayatus Salikin, berdasarkan kepada pendapat yang dikutip dari kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, sunat hukumnya melaksanakan sebelum maghrib itu sholat sunat. Itu di kampung kita di sini jangan buat karena tidak lazim. Ini kan hanya sebagai penambahan pemahaman. Jadi ada kitab mengatakan qabliyah maghrib itu ada. Begitu. Kalau kita tak mau mengamalkan, bukan otomatis tak betul udah dapat ilmu kok nggak diamalkan. Tergantung kondisional. Di dalam beberapa kitab itu sunat itu baik ditinggalkan kalau untuk melembutkan hati manusia, ya. Sedangkan wahdah, persatuan itu Allah anjurkan di dalam Quran, begitu. Allah anjurkan di dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, begitu. Kalau di kampung nih paham wahdahnya itu subuh adalah berkunut, kunutlah. Begitu. Jadi begini, kunut itu apa hukumnya? Hadisnya adalah dhaif. Tapi dia didukung oleh periwayat hadis yang banyak. Maka dhaif ini naik tingkat kepada hasan li ghairi. Kalau orang belajar mustalah hadis, dari segi tingkatan itu ada nama hadisnya sahih, ada namanya hadis hasan, ada namanya hadis dhaif. Hasan sahih ini tak satu, sahih ini dibagi dua, sahih li zati, sahih li ghairi. Hasan itu begitu juga, hasan li zati, hasan li ghairi. Dhaif tak ada pembagian. Dhaif itu bisa naik tingkat menjadi hasan, namanya hasan li ghairi. Kalau dhaif nih, arti dhaif ini lemah, bukan palsu. Ya, di dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, hadis dhaif itu bisa menjadi fadhail amal. Apa itu fadhail amal? Keutamaan amalan, tidak menjadi dalil tapi menjadi fadhail amal. Itu harus didudukkan dulu, fadhail amal. Imam Yahya Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi yang umur 45 tahun biiznillah wafat dan tidak kawin karena sibuk dengan ilmu. Jadi ada beberapa hal kalau kawin nih nanti, maka akhirnya sibuk dengan pencarian untuk keperluan keluarga, tidak ada yang mendalami perkara agama. Tapi nikah itu sunnah Nabi, biarkan yang lain mengamalkan sunnah, sementara dia sunnah untuk memelihara agama nih. Seperti Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada yang menyebut Syekhul Islam, ada juga yang anti, dia tak sebut Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah itu juga tidak kawin dalam sirahnya, sibuk dengan belajar agama. Karena jikalau disibukkan dengan menikah, akhirnya jadinya agama tidak terurus. Itulah yang dipahamkan oleh ulama-ulama dulu seperti itu. Jadi seseorang itu kalau sibuk beribadah, sedangkan nikah juga ibadah, dan mencari rezeki juga ibadah, ya, termasuk juga menuntut ilmu juga ibadah. Di antara semua fadilat ini termasuk menuntut ilmu lah yang tinggi fadilat masalah ibadahnya. Karena salat tidak diterima kalau tak ada ilmu.
Amalan tidak diterima kalau tidak ada ilmu. Maka disebutkan hayatul ardi bin nas, hidupnya bumi ini dengan adanya manusia. Wahayatun nas birruh, hidupnya manusia dengan roh. Wahayatur ruh bil ilmi, hidupnya ilmu, hidupnya ruh dengan ilmu. Wahayatul ilmi bil amal, hidupnya ilmu dengan amal. Wahayatul amal bil ikhlas, hidupnya amal dengan ikhlas. Wahayatul ikhlas bisirril ikhlas, dan hidupnya ikhlas dengan sir rahasia ikhlas. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, balik kita cerita tentang masalah kunut tadi. Jadi karena banyak menurut ulama ini di dalam kitab Musnad Ahmad itu, ya, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fis subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkunut di waktu subuh menurut hadis dari Anas bin Malik, ya, sampai meninggal dunia. Ini satu hadis. Hadis lain dukung gitu juga. Jadi naik tingkat dia menjadi hasan li ghairi. Kalau hadis hasan bisa menjadi dalil. Sahih itu yang paling utama. Kurang standar namanya hasan. Lemah terus namanya doib. Doib karena banyak yang meriwayatkan jadi namanya hasan li ghairi. Sementara sejatinya hasan itu hasan li zati, zatnya. Sementara kalau hasan ini banyak yang mendukung, naik derajat dia namanya sahih li ghairi, sahih karena yang lain. Dalam perkara waris saja kan ada dibagi tiga tuh, asaba binafsihi, asaba bil ghair, asaba ma'al ghair, kan begitu. Sebab dengan lain, bersama dengan yang lain. Begitu juga hadis nih, sahabat ini merewatkan hadis kunut, ini juga, akhirnya jadi banyak. Makanya namanya hasan li ghairi. Makanya hadis tentang masalah kunut nih dalam fikih Syafi'i itu disebut hasan li ghairi, bukan dhaif lagi. Itu makanya diamalkan sehingga subuh. Nah, balik kita cerita tentang melembutkan hati kaum muslimin tadi. Jadi itu ada ungkapan di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, ya. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah tentang masalah takliful qulub, melembutkan hati. Walaupun sejatinya dia bukanlah pengamal kunut, tapi dia berada di barisan jamaah yang bermazhab Syafi'i berkunut, maka salah satu untuk melembutkan hati mereka berkunut karena kaumnya itu berkunut. Sementara kalau kita di kaum yang memang tidak berkunut, kita diunjuk jadi imam, kita tidak berkunut untuk melembutkan hati karena itu perkara sunat, bukan perkara wajib, ya. Nah, itu jadi bahkan dianjurkan untuk meninggalkan perkara sunat atau melakukan yang menurut kita itu tak pas gitu, tapi dalam paham mereka ada dalil, berarti kita mencela-mencela, tak betul. Nah, tidak begitu. Fikih itu tergantung cara ulama menyikapkannya. Ulama itu punya penelitian, kita tidak mampu untuk itu, atau kita tidak punya kapasitas. Kalau mengambil Al-Quran dan hadis itu ibarat kalau orang makan, dia kalau makan padi, makan nasi langsung padinya dikunyahnya, tak ada olahan. Kalau dia makan ikan langsung ikan yang diambilnya dikunyahnya tanpa dimasak. Karena yang bisa memahamkan Al-Quran dan hadis adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Mereka lah yang mengolahnya, mereka lah yang memahami. Oh, hadis ini tentang masalah dibuat rukun 13, macam mana tentang masalah fardu wudu, itu kan tidak dalam satu hadis, banyak hadis. Lalu ulama itu meneliti. Contoh, apakah kita harus sekarang pakai tafsir? Otomatis kita tak akan tahu arti muttaqin, orang-orang yang bertakwa, kalau tidak ditengok dari tafsir. Harus tahu kita. Oh, muttaqin itu orang takwa itu apa? Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tak bisa kita memahamkan sendiri tanpa ulama. Tak bisa tengok terjemahan, nggak bisa. Sedangkan itu bahasa Arab, yang ahli bahasa Arab adalah penelitinya. Seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, balik kita cerita kitab ini. Jadi salat 2 rakaat sebelum maghrib dibaca olehmu pada rakaat yang pertama setelah baca Fatihah adalah qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian setelah Fatihah masuk rakaat kedua dibaca qul huwallahu ahad. Sejatinya setiap salat sunat itu ayatnya itu langganan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallah. Asal salat sunat
yang namanya rawatib qabliyah ba'diyah, rakaat pertama dibaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua dibaca qul huwallah. Kenapa begitu? Qul ya ayyuhal kafirun tentang masalah orang kafir, sedangkan qul huwallahu ahad tentang keesaan. Qul huwallahu ahad di dalam beberapa kitab pahalanya sepertiga Quran, sulusul Quran. Dibaca 3 kali khatam Quran. Pahalanya bukan perbuatan dia. Perbuatan dia cuma membaca qul hu 3 kali. Sedangkan nilai pahalanya karena Allah Ta'ala itu maha melipat gandakan amalan sedikit. Kalau ditengok dalam Al-Quran itu man ja'a bil hasanati falahu asyru amsaliha. Siapa yang mendatangkan dengan satu kebaikan 10 Allah buat. Ya. Udah itu lagi dikatakan, kemudian setelah sholat itu tadi, sholat fardu maghrib terjadi setelah menjawab iqamah. Iqamah ini hukumnya sunat sebelum sholat. Jadi kalau ada orang tak buat, tak apa-apa. Tapi asal mau melakukan sholat, iqamah. Yang wajib nih ya. Yang wajib. Kalau yang sunat, iqamahnya udah ada. Atau sholat, kayak kalau sholat yang berjamaah disunatkan itu. Seperti tarawih. Ya, seperti witir pada bulan Ramadan, atau salat wajib juga tapi untuk orang yang meninggal ada juga qomatnya. Bisa as-salatu jami'ah, bisa as-salata jami'ah, bisa mana-mana pun bisa. As-salatu jami'ah juga bisa, as-salata jami'ah juga bisa, artinya salat berjamaah. Itulah qomatnya itu hanya untuk salat yang bukan salat fardu dibuat. Jadi jangan pula qomat 2 kali. Contoh gini, ada imam maghrib nih, udah qomat nih tukang azan, makanya sunat yang azan tuh yang qomat tuh yang azan. Jangan mengambil anca, itu orang kurang berilmu. Qomat lain, azan lain, salah. Ini azan nih, contoh, maksudnya begitu, tentang ilmu lah ya. Siapa yang azan, dialah yang qomat. Begitu petunjuknya. Siapa yang azan, dia yang qomat. Ini kita kaji. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya tak tahu. Saya tak sibuk saya tadi nyusun ini itu tak tengok. Jadi itu pembelajaran saja, bukan mengecilkan seorang tidak ilmu itu. Dah, siapa yang azan dia yang qomat. Itu harus dipahamkan. Tapi kadangkala udah qomat nih yang tukang azan tadi, datang imam as-salatu jami'ah rahimakumullah, berarti dia qomat 2 kali. Salah. Harus dipahamkan dulu tuh. Ini fikih. Saya tidak cerita dalam koridor lain. Kadang-kala kan ada begitu tuh. Udah qomat. Itu as-salatu jami'ah itu untuk salat berjamaah yang bukan wajib. Maksudnya yang fardu. Tuh ya. Beda kalau salat fardu kifayah, ada juga as-salatu jami'ahnya untuk mayit. Qomat juga itu. Itulah qomatnya pendek. Bisa qomat pendek, bisa. Sama dengan kalau kunut. Kunut pendek kan ada Allahumma firdi ya ghafur. Itu kan kunut pendek. Itu sudah cukup juga. Kalau orang tak hafal, Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini bi rahmatika wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi. Cukup dibaca Allahumma firli ya ghafur. Ada hadisnya. Ya, ditunjukkan tentang masalah Allahumma firli ya ghafur. Oh, bukan hadis, qaul ulama, salah saya. Qaul ulama mengambil tradisi daripada kunut. Kunut itu isinya doa, kunut itu isinya sana itu sanjungan kepada Allah, dan kunut itu harus isinya terakhir adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Dari fikih ya, bukan hadis ya, dari fikih. Fikih itu mungkin ulama sudah ada mengambil bagaimana cara memahami kunut. Karena kunutnya Umar bin Khattab lain lagi, bukan Allahumma hadini fiman hadait. Kunut juga lebih panjang. Yang kita amalkan itu kan kunut witir. Kunut Allahumma hadini fiman hadait itu berdasarkan witir itu. Tapi kunutnya Umar bin Khattab lebih panjang lagi. Ada itu hadisnya tentang hadis Umar bin Khattab, namanya hadis mauquf. Jadi kalau dari Nabi namanya marfu, kalau dari sahabat hadis juga namanya mauquf. Kalau dari tabi'in namanya maqtu. Begitu perkataan mereka. Tapi sejatinya hakikat hadis itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw wasfan. Apa yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan, perbuatan, sifat
pengakuan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah. Jadi kalau ada orang yang tak qomat, ini salat cerita masalah jamak qasar yang lalu. Kalau sudah masuk salat kedua, sunat juga untuk qomat karena mau mendirikan salat. Sudah selesai yang di jamak qasar yang pertama, ya kan? Lalu dimasukkan target jamak qasar yang kedua. Ibarat ini salat apa ini? Salat zuhur nih, jamak takdim, didahulukan waktu asar belum masuk, masukkan di zuhur. Masuk usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru, kan gitu. Kalau dia berjamaah boleh, kalau sama-sama pergi. Kalau berjamaah sama orang tempatan tak boleh, ya, kecuali dia sama-sama dia jadi imam boleh. Tapi kalau seandainya niat dia menjamak boleh, masuk menjamak, tetapi tidak qasar, jamak saja, menjamak dengan imam tempatan 4 rakaat macam zuhur. Lalu setelah itu dia qomat lagi untuk jamak asar, jamak saja, solatnya tetap 4. Ikut dia imam tempatan, tapi dia tidak qasar. Paham itu? Jadi kalau dia ingin membuat menjamak salat dia 4, lalu sudah selesai zuhur, dijamakkannya asar. Tapi tadi dipasang niat di awal menjamak, tapi ikut berjamaah. Tapi kalau qasar tak bisa. Qasar itu 2. Kalau seandainya dijamak dibuat pula asar itu 2, salah dia, salah kaprah. 4 arti jamak itu disatukan. Jamak belum tentu qasar, qasar belum tentu jamak, tapi bisa jamak qasar sekalian. Begitu. Andai kata mau dibuatnya jamak qasar, berarti salatnya i'adah, diulangkannya, mau mengambil fadilat perjalanan. Boleh. Artinya udah selesai salat zuhur, ulang lagi jamak qasar zuhur, baru tambahnya asar, 2. Jadi salat zuhurnya 2. Satu salat zuhurnya tamam, mengikut imam di situ tempatan biar dapat fadilat berjamaah. Satu salat zuhurnya qasar. Nah, gitu ya. Begitu. Jadi qomat, cerita qomat. Jadi qomat tetap qomat karena dia mendirikan salat. Beda kalau seandainya salat zuhur yang sudah tamam tadi, apalagi qomat. Tadi udah qomat. Ini untuk yang selanjutnya yang namanya asar. Lalu dibacanya kalau seandainya jamak qasar, usolli fardal asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri. Ya, ila zuhri. Kalau dia makmuman, kalau imam imaman, kalau dia salatnya satu motor. Ada orang motor dari Batubara nih mau berangkat ke Medan. Di Tanjung Merawa udah sampai ukuran katakan 81 kilo lebih. Karena ulama berbeda pendapat juga menetapkan. Ada yang 91, 81 ada sekitar 80-an sampai 90-an. Kalau dalam mazhab Hanafi 120 kilo. Begitu ya. Dan waktunya 3 hari 3 malam. Udah 4 hari tidak berlaku lagi. Walaupun dia di Medan, walaupun dia balik, ukuran perjalanan itu 3 hari 3 malam. Begitu. Kalau 4 hari sudah sholat tamam, sholat sempurna. Tamam itu sempurna. Udah itu lagi kita lanjutkan. Setelah itu maka sholat engkau 2 rakaat sebelum daripada berkata-kata, dan 2 rakaat dinamakan sunat muakkad. Muwafaqah antara ulama dan sufi. Bisa muwafaqah, bisa muwafiqah, ya, muwafaqah, bersesuaian, ya, menyesuaikan. Muwafiq, sesuai, antara ulama sufi dan ulama fuqaha. Jadi ba'da maghrib itu sepakat, ulama fikih mengatakan itu sunat muakkad, ulama sufi juga mengatakan itu sunat muakkad. Karena ada standar menurut ulama sufi berbeda standar daripada ulama fikih. Contoh, qabliyah zuhur, kalau ulama fikih mengatakan muakkadnya berapa rakaat? 2. Qabliyah zuhur. Sebelum zuhur kita buat salat sunat. Ulama fikih mengatakan yang muakkadnya adalah 2. Tapi kalau ulama sufi mengatakan 4. Gitu 4. Orang yang menempuh jalan tazkiyatun nafs, dia harus melatih dirinya untuk senantiasa mudah beribadah. Kalau dalam hatinya itu mundur untuk beribadah, berarti tandanya di dalam dirinya itu sudah ada benih kemalasan. Orang yang bercita-cita tinggi, kalau sudah malas, siap-siaplah. Malas itu penyakit. Malas itu penyakit. Makanya doa,
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kan hadisnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hazan, duka cita dan sedih hati, gundah gulana dan sedih hati. Gundah gulana itu penyakit sedih aja. Ya. Duka cita saja. Itu penyakit. Orang bisa bunuh diri gara-gara itu, stres. Itu penyakit. Maka berlindung kita kepada Allah. Semua kita bisa didatangkan itu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi malas. Kasal, ajzi lemah, kasal malas. Aku berlindung dari lemah. Lemah aja, tak semangat, malas saya. Apatah lagi nih kan dalam seminggu ini, empat hari belakangan ini kan hujan aja. Malas gitu. Malas kita. Di rumah tuh Pak Salim banyak diikat tali. Uang rumah menjomo dalam rumah, namanya hujan. Nah gitu. Bawaan kita ini paling sadap tidur. Ini karena kalau nggak ada taklim nih balik kita ke rumah nih. Iya, anak nyantai, sadap santai itu. Memang tapi tengok penyakit kasal itu penyakit. Kasal namanya, malas. Udah itu lagi wa a'udzubika, ada yang minal jubni wal haram, ada juga minal jubni wal bukhal. Jubni itu penakut, haram itu pikun. Pikun itu penyakit, pelupa, pikun. Pak Salim berapa umur sekarang? Masih Allah jago. Yang lain insya Allah taat semua Allah jago. Sampai waktu sholat, sampai waktu untuk ibadah-ibadah. 68 banyak yang pikun dah. Lupa. Sholat lupa. Nama anak mau lupa. Nama bini tak tahulah entah lupa entah tidak. Iya. Lupa. Lupa diri mau juga. Itu pikunnya haram. Rasulullah 63 tahun. Dijaga Allah Ta'ala ingatannya. Kita ni kalau udah pikun, orang dulu ada istilahnya jawal. Jawal itu sampai maaf, pikirnya itu bahan untuk membuat kue pencincin. Upo maaf cakap yang diulinya itu kotoran dia. Dulu uang anak-anak kadang dibuat rumah pondok samping rumah untuk omaah. Udah jawal. Boluang Jawa itu sampai umur 90 tahun apa diuli itu kotoran itu. Jadi cucu nanya, buat apa nek? Pencincin kata dia. Udah jawal. Nih bu nih. Ada yang 70 lebih. Ada 90 nek? Ada 77. Masih dijaga, masih bisa sholat. Bisa datang. Luar biasa. Hah? Masya Allah. Masya Allah. Biasanya kalau udah begitu insya Allah akhirat itu khatimah. Husnul khatimah. Karena biasa dijaga buat amalan. Ada orang pasti sampai kalau udah umur 63 itu udah pintu terakhir. Kalau ada orang tak taat 63 sampai mati tak taat ya. Pintu pertama manusia perubahan itu 25 sebagaimana standar Nabi nikah. Pintu kedua umur 40 tahun kenabian Nabi Muhammad SAW. Pintu ketiga yang udah dapat stempel khatamallahu ala qulubihim itu 63 tahun. Kalau udah 63 tak berubah wah. Itu yang sampai mati dibuat. Saya ada jumpa bapak-bapak yang biasa jadi KBA di Tanjung Tiram, saya tak sebut nama orangnya tapi saya jumpa. Dia sampai udah lebih 63. Kojonya apa? Asal dapat duit kang tengah angkat boleh tua, boleh mabuk, mulut itu cium. Sampai yang tukang kodai itu, Pak, ku boliin baju apa? Kalau apa anda salat aku aja. Tak ada tertarik tentang itu. Khatamallahu ala qulubi wa ala sam'i wa ala absari ghishawah. Udah tutup, payah, susah. Wah, jadi kalau sebelum itu ajaklah dakwalah. Kalau udah 63 itu kembali kepada Allah, Rahman Rahim Allah. Allah bisa memberi hidayah, itu hak Allah. Ingat kisah paman Nabi namanya Abu Talib. Khatamallah. Padahal langsung nampak Nabi kemanaan dia, segala macam mukjizat, tapi tidak tergerak hati. Karena hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau mencintai orang
ingin kau dapat berikan hidayah kepada orang yang engkau cintai ya Muhammad. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia hendak. Sayang Nabi kepada Abu Talib tuh, menggantikan makom ayahnya. Nabi tak pernah menengok ayah. Abu Talib itulah menurut kisah dianggap ayahnya. Maka dalam bahasa Arab amun itu sama juga pebapaan, pengayahan. Maka ketika ditanya hadis, ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka, maksud daripada syarah hadis itu adalah ammuhu, pamanna. Karena itu di dalam agama kita nih, pebapaan itu bisa mewalikan. Bapak itu pengayahan, mengambil makom ayah. Begitu. Wallahu a'lam. Dah. Jadi ulama itu gitu. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama setelah daripada Fatihah sama qul ya ayyuhal kafirun, lalu pada rakaat kedua qul huwallahu ahad. Sama. Soal sunat itu aja. Soal sunat itu tak pala pusing-pusing. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua adalah qul huwallah. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua adalah qul huwallah. Soal sunat mutlak gitu kok. Ulang-ulang aja Ustaz. Sama zikir subhanallah ulang-ulang. Alhamdulillah ulang-ulang. Allah bukan menengok ulang-ulangnya, kesungguhan kita. Uang salat ulang-ulang. Maghrib semalam maghrib akan datang maghrib. Tapi Allah Ta'ala tidak nengok keistiqomahan kita. Istiqomah tidak kita untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Udah itu karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada katakan man shalla, barang siapa yang salat ba'dal maghrib, setelah salat maghrib rakaataini, 2 rakaat, qabla anta yantiqa, sebelum ini qabla anta yantiqu. Kalau yantiqa berarti ada an yang sebelum engkau qabla antantiqo, sebelum engkau berbicara, ya, ma'a ahadin, bersama salah seorang pun, yaqra'u, engkau membaca fil ula, pada rakaat pertama bilhamdilillah dengan alhamdulillah, wa qul ya ayyuhal kafirun, wa fil rakaati tsaniyah, pada rakaat kedua bilhamdilillah atau bilhamdulillah, wa qul huwallahu ahad, kharaja min zunubihi kama takhrujul hayyatu minas salhiha, keluar kamu dari dosa sebagaimana keluar ular daripada kulit gelambirnya, jadi ganti kulit. Di dalam kitab Hidayatus Salikin ini dikatakan uang yang mendawamkan salat ba'da maghrib, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tamsilkan ampunan, karena kan ada juga di dalam hadis tentang masalah menggugurkan salat tuh. Salat 5 waktu itu seperti orang punya sungai di muka pintu, sungai di pintu rumahnya tuh. Setiap waktu dia salat, apakah ada daki pada badannya? Jawabannya tidak. Itulah seperti pohon yang gugur, apa namanya itu, daun-daunnya. Ditambah salat sunat lagi. Salat wajib itu ra'sul mal, modal, kepala roto. Sedangkan yang namanya salat sunat adalah ar-ribahu. Apa ar-ribahu itu? Untungnya. Jadi amalkanlah salat sunat. Maka dikatakan di sini orang yang dia salat sunat ba'da maghrib seperti ular yang keluar dari sisi berganti, begitulah dosa tamsil lepas. Bokas itu tetap ada, catatan Allah itu ada, tapi dia berganti. Begitu. Lama lagi kita. Sikit lagi. Kalau sikit lagi saya paduan sampai situ, kita buka tanya jawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 10 menit kita tanya jawab, dan yang belum berwuduk silakan berwuduk. Itu. Ada tanya Pak, Bu? Tanya. Iya Pak. Iya. Asar ada larangan ba'diyah, jangan buat. Asar ada larangan ba'diyah, maka jangan buat. Sebutan qobliyah itu bermakna kojoannya itu sebelum, bukan mesti harus ada qobliyah ada ba'diyah. Sama dengan kalau dalam fikih ada tahiyat pertama, otomatis ada tahiyat akhir. Kalau subuh kenapa sebut tahiyat akhir, sedangkan tahiyat pertama tak ada, kan gitu. Secara lazimnya kalau udah duduk terakhir itulah tahiyat akhir, istilah saja itu.
Nabi tidak menyebutkan qabliyah ba'diyah. Nabi menyebutkan solat sunat sebelum lain pahaman qabliyah. Maka dalam kitab ni kan begini bunyi dia, tak kita ulang sedikit ya. Dia kata man shalla ba'dal maghribi, maka orang-orang fikih memahamkan ba'dal maghribi itulah ba'diyatan. Berdasarkan hadis, ba'da tu ditambah ya dan ta, di dalam ilmu nahu ada namanya masdar sinai kalau tak salah saya, atau mungkin isim nisbah, seperti ada tambah ya dan ta ya. Oh, masdar sinai, Indonesia tun gitu tuh, berarti berkebangsaan Indonesia, apa berhubungan dengan Indonesia. Agak-agak mirip tuh isim nisbah dengan masdar sinai. Jadi dia tambah ba'da, tambah ya ba'diyatun, qobliyatun. Kalau hadisnya ada qobla. Ini ahli-ahli nih yang memahamkan nih. Jadi kenapa ba'da asar tak ada? Karena memang ada larangan. Setelah habis asar tak boleh sholat sunat. Habis subuh gitu juga. Dua itu saja yang ada larangan, tidak boleh sholat sunat. Gitu ya Pak ya. Nah. Ada yang lain? Silakan.